Bersiaplah akan ada pergerakan besar Bitcoin, berita kripto terbaru Cardano, dan 4 ETH Killers. Selamat datang kembali di Black Cuan. Kali ini kami mengupdate berita terbaru dari pasar kripto. Di antaranya adalah mengenai pergerakan harga Bitcoin di tengah panasnya tensi Rusia dan Ukraina, serta kemungkinan positif untuk pasar kripto karena di acara Super Bowl Amerika itu akan menampilkan iklan dari beberapa exchange. Dan recap minggu ini mengenai informasi kripto dari Blockwork. Lalu ada update berita Cardano, serta terakhir nanti ada 4 koin yang patut dipantau jika ingin menjadikannya sebagai long-term investment. Selanjutnya, silakan gunakan timestamp di kolom deskripsi untuk memudahkan memilih bagian-bagian berita yang diinginkan. Baik teman-teman, jika kalian suka video ini silakan di like karena Black Cuan akan hadir untuk selalu mengupdate berita-berita terbaru seputar kripto untuk bahan referensi dan diskusi investasi ataupun trading cryptocurrency. Dan yang pertama kali ini adalah investor meremehkan atau meragukan potensi kenaikan besar Bitcoin. Ini kata Fidelity Research. Charles Kuiper dari Fidelity percaya bahwa terlepas dari perkembangan ekosistem blockchain di masa depan, BTC kemungkinan akan keluar sebagai pemenang. Dalam skenario multi-chains, di mana beberapa blockchains itu akan hidup berdampingan, Bitcoin akan tetap menjadi jangkar uang utama untuk aset digital lainnya. Sejujurnya, untuk waktu entah sampai kapan ya, Bitcoin ini memang masih akan menjadi king in the market. Barangkali itulah sebabnya pula billionaire Bill Miller has a very big Bitcoin position, calls BTC Insurance Against Financial Catastrophe. Porsi investnya itu besar di Bitcoin, dan Bill Miller ini mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah aset yang dapat menjadi asuransi terhadap bencana keuangan. Mengutip Bill Miller, ini katanya ya, saya menaruh beberapa persen dari kekayaan bersih saya di dalamnya sejak lama dan itu tumbuh menjadi setengah dari kekayaan bersih saya. Sekarang ya kurang dari itu karena turun di sejak November, tetapi itu masih posisi yang sangat besar. Dan mengomentari KPMG Kanada itu membeli Bitcoin dan Ethereum untuk perbendaharaan perusahaannya, Miller mengatakan dia melihat langkah itu sebagai aksi bullish untuk sektor kripto. Bahkan dia menyatakan, saya pikir Anda akan melihat banyak adopsi di antara foundation dan endorsement dan institusi tahun ini dan itu akan berlanjut. KPMG ini merupakan salah satu dari 4 accounting firms terbesar di Kanada dan di bagian berita ini juga dikatakan ya, Rusia sedang merencanakan untuk membuat policy atau aturan untuk kripto. Ini terlepas dari berita-berita yang santer sebelumnya mengenai Rusia yang akan memban kripto. Selanjutnya, coba kita melihat pola paus-paus melakukan pembelian atau deploying the capital dan mengirim Bitcoin keluar dari exchange sehingga harga tampak turun atau stabil. Ini karena mereka, para paus itu memang akan simpan barang dalam jangka waktu lama. Itu seperti kata dari si Willy Woo ya. Dan di Econometrics di Twitter itu mengatakan paus dengan level 1000 sampai 10.000 koin Bitcoin BTC-nya ini sedang dalam pembelian karena harga yang turun itu merupakan titik entry buy terbaik. Paus-paus ini membeli sedikit demi sedikit lalu dikirimkan ke wallet offline-nya. Selanjutnya, mengenai akan adanya pergerakan besar Bitcoin ini juga datang dari cryptocurrency dan saham turun saat ketegangan Rusia-Ukraina meningkat. Harus diakui memang ya, gara-gara geopolitik internasional ini telah menyebabkan harga BTC ini sekarang tertahan di level $42.000. Tetapi apakah ini akan bertahan seterusnya? Saya kira tidak. Memanglah wajar ya terjadi kepanikan, tetapi setelah panik ini mereda, saya kira kita akan kembali melihat penghijauan untuk market. Untuk waktunya kapan, saya memang tidak tahu pasti gitu, karena arah pasar kripto ini memang bisa berubah cepat sekali gitu. Dan apakah minggu ke depan ini kita akan melihat pasar berdarah-darah atau malah hijau? Saya kira itu kita perlu mempertimbangkan mengenai berita dari The Fed. Pasar kripto bersiap untuk minggu volatil menjelang pertemuan darurat The Fed. Apakah The Fed ini akan agresif kali ini? Barangkali ini juga pertanda karena meeting The Fed kali ini sifatnya sangat urgensi. Dan apa mau dikata ya,
Informasi yang keluar dari hasil rapat mendadak ini nantinya juga akan mempengaruhi saham ataupun kripto. Jadi, apa yang mungkin terjadi di minggu ini? Silakan ya teman-teman, kita bisa saling berbagi pendapat di kolom komentar. Dan jika minggu ke depan akan terjadi pergerakan besar Bitcoin, entah dia akan turun, itu dikarenakan dua berita tadi itu tentang invasi Rusia ke Ukraina dan rapat mendadak The Fed, atau boleh juga malah Bitcoin ini akan naik minggu ini. Informasi dari Super Bowl Amerika ini bisa menjadi sebuah momen positif untuk pasar kripto karena acara Super Bowl ini merupakan event terbesar kedua di Amerika selain dari acara Thanksgiving-nya mereka. Acara ini akan ditonton oleh nyaris semua orang Amerika baik yang suka ataupun tidak suka dengan NFL. Dan ini bagus untuk pergerakan Bitcoin nantinya sebab akan menampilkan iklan dari exchange besar ya. Dan seperti dikutip dari Twitter ini, 6 crypto Super Bowl ads tomorrow. Yang pertama itu adalah FTX, Crypto.com, Coinbase, eToro, BitBuy, Bud Like, Fitz, Nouns, NFT. Saya membayangkan ya, jutaan orang akan menyaksikan tidak hanya Super Bowl, tetapi mereka akan melihat iklan dari exchange kripto besar ini. Kemudian, tanpa mengurangi kewaspadaan kita mengenai pergerakan besar Bitcoin yang akan tetap dengan dua kemungkinan, yakni turun ataupun naik di minggu ini, ada sebuah recap dari Blockwork yang juga patut untuk dijadikan referensi kita bersama. Di Twitternya, dia merangkum kejadian penting selama sepekan terakhir. JP Morgan memperkirakan BTC tahun ini menuju $150, BlackRock menawarkan layanan kripto, Uber mengatakan yes untuk kripto di masa depan, pemerintah Amerika Serikat menyita 3,6 miliar kripto yang dicuri, Rusia mengakui kripto sebagai mata uang, kemudian yang terakhir adalah McDonald's menuju ke Metaverse. Ini bisa jadi berita penyeimbang kepada kita, pada investor, mengenai pergerakan Bitcoin minggu ini agar kita tidak terlalu fokus mengenai kejatuhan harga Bitcoin. Sebab memang kemungkinan itu pun memang masih selalu ada ya teman-teman. Kita tinggalkan dulu mengenai akan adanya pergerakan besar Bitcoin minggu ini. Sekarang ada Cardano yang telah melampaui Bitcoin berdasarkan aktivitas transaksi, meskipun harga Cardano ini tetap limbo. Ya, limbo di sini bisa diartikan sebagai harga yang tidak naik-naik ya. Jadi sekalipun Cardano tetap di harga $1, itu rupanya platform smart contract terbaiknya itu tampak dari total transaksinya gitu. Dan coba kita lihat fee-nya ya dibandingkan dengan Ethereum. Di kolom masari.com ini fee-nya Cardano itu hanya $51.985, sedangkan Ethereum itu gas fee-nya itu saja itu $19,39 juta. Kalau BTC $0,51 juta. Untuk Cardano Army, sepertinya kita sabar aja lah sambil mengakumulasi koin kita. Dan saya kira ini adalah sebuah pertanda yang positif ya. Dan itu khusus bagi Cardano holders ya. Dan terakhir, ada opini dari analis CoinDesk yang menyatakan the top Ethereum killers compare. 4 koin tersebut adalah yang pertama Solana, Cardano, Tezos, dan terakhir ada Polkadot. Saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa keempat koin ini memang sedang populer saat ini, terutama karena mereka ini adalah platform smart contract yang juga sama dengan Ethereum. Memang ini adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik ya, teraman dan termurah gas fee-nya di masa depan. Dan bagi kita investor, seharusnya ini bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan aset yang pantas untuk dipantau dan untuk bisa di-hold dalam jangka panjang. Sekalipun nanti itu benar-benar ya ada salah satu dari 4 koin ini yang menjadi yang teratas dan mengalahkan Ethereum, atau boleh jadi juga mereka semua itu tidak bisa mengalahkan ETH atau Ethereum. Saya kira dengan tetap menjadi saingan saja itu sudah cukup banyak akan memberi kita profit yang besar di tahun-tahun yang akan datang. Karena harga pasar kripto ini tidak mungkin stuck di harga yang sekarang saja. Asalkan koin ini tidak meninggal duluan sebelum siklus BTC selanjutnya. Untuk itu, kita memang harus tetap mengandalkan riset mandiri ya. Baik teman-teman, sekian dulu video Black Cuan kali ini tentang akan ada pergerakan besar Bitcoin minggu ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan, peace my friend.